Halo Sobat Ista, barengan Jodo Kalista tentunya hari ini, siang hari ini Jodo bakal ngobrol-ngobrol asik barengan Arman Maulana. Tapi sebelumnya apa kabar Sobat Ista? Halo Trinity, apa kabar hari ini? Dan siang hari ini Sobat Ista nih, di jam 1 siang adalah hari yang spesial tentunya. Karena kali ini Juno tuh bakal ngebahas dan juga ngobrol-ngobrol sama Kang Arman Maulana, Sobat Ista. Dan juga buat kamu yang punya pertanyaan bisa juga langsung tanya-tanya di komen. Dan juga nanti Juno akan menjawab dan juga akan bacain nanti juga tentunya. Dan juga buat kamu di Sobat Ista nih, jangan lupa stay tune terus. Nanti kita bakal langsung live barengan Arman Maulana gitu. Kita bakal ngebahas proyekan terbarunya, lagu terbarunya juga. Dan banyak lagi. Halo semuanya, ini sudah ada yang gabung mulai dari Pratama, Sidra, kemudian ada juga Hari Rifki, ada Senyum Amara, Yos Daholo, dan juga Sisilia Endah yang telah bergabung tentunya. Dan juga ini kali ini kita bakal langsung live barengan Arman Maulana tentunya. Tapi sebelumnya, nih Juna mau ngucapin selamat siang juga. Halo Rifki, fans kakak. Makasih ya. Oke. Terima kasih juga buat semuanya. Apa kabar hari ini? Udah makan siang apa belum? Udah mulai bosan belum di rumah? Atau gimana hari ini? Bosan, gabut, nggak tahu mau ngapain? Atau bagaimana? Widih. Apakah sudah berkegiatan? Atau mau aku menjadi teman makan siang kamu, Sobat Isa? Gitu, ya kan? Dan juga jangan lupa nih, tanya-tanya dong. Mulai dari sekarang boleh banget. Jadi kita bakal ngebahas soal Kang Arman yang nyanyi lagunya Cowboy Junior yang Kamu. Ataukah kamu juga punya apa namanya pengalaman? Langsung aja ya Juno Live barengan Arman Maulana Sobat Isa. Boleh tanya-tanya, Juno tungguin nih. Sedang menunggu, tungguin, sabar. Kita chill dulu, chill. Sabar, sabar. Halo Putri Riri. Halo, selamat siang Kang Arman. Halo, siang. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Tapi ngomong-ngomong nih Kang Arman nih, ini kan Heeh. di tengah pandemi udah new normal. Ngomong-ngomong udah berapa lama nih di rumah aja nih? Eh, kalau sekarang sih kemarin-kemarin kan pada saat udah apa namanya? Dilonggarkan ya. Nah, Udah keluar, udah sholat ke masjid gitu. Tapi ya keluar juga paling sholat atau ada kemarin sempat ada kerja keluar untuk streaming di sebuah studio. Udah gitu, bener-bener yang kalau keluar tuh memang bener-bener dibutuh apa mana yang perlu ya, yang perlu. memang yang perlu gitu. Tapi kalau kayak nongkrong kayak gitu mah enggak lah, ngapain juga. Oke. Belum kayak buat main ya, masih buat pekerjaan gitu ya. Ya, betul. Oke. Tapi kemarin sempat mengisolasi diri di rumah berapa lama nih Kang Armani untuk pandemi kemarin? Ya 3 bulan ya, 3 bulan ya. 3 bulan ya. Ya, tiga Bosen bulan gak lebih lah. ketika di rumah aja? Alhamdulillah sih dibilang bosen sih enggak, soalnya apa ya, kemarin itu banyak banget kerjaan di rumah, maksudnya kayak konser musik itu kan banyak ya kemarin ya. Mau Arman Maulana Project atau mau Gigi gitu kan. Jadi selama 3 bulan kemarin tuh emang alhamdulillah sibuk aja gitu. Oh, Karena kan kalau konser virtual itu kan lebih ribet ya, lebih banyak otak-atiknya gitu. Kalau show off air kan gampang, kita tinggal datang ke satu tempat nyanyi udah gitu pulang aja udah gitu kan, karena udah disediain sama tim kita kan, ada kru kita. Nah kalau ini kan semuanya harus disediain sendiri tuh. Nah makanya ya kemarin alhamdulillah lah sibuk, jadi dibilang jenuh enggak juga lah. Oke. Karena kalau konser on air itu yang kayak live gitu, banyak yang harus dipikirin sendiri gitu ya Kang ya? Ya, karena kan Oke. sendiri semuanya kan, dari Oh iya. nyanyi, dari kamera, dari ini, dari segala macam lah. Belum sinyalnya Belum, juga ya kan? iya, belum mikirin internetnya lah, apa segala macam gitu. Benar. Oke, tapi ngomong-ngomong Kang Arman nih, terakhir ke Jogja kapan nih kalau boleh tahu nih? Jogja sih kemarin tahun baru di Jogja juga, ya Di kan? Jogja. Setelah tahun baru ada lagi main Mm-mm. gathering, kebanyakan Oh, gathering. Jadi mungkin kalau buat umum orang nggak tahu saya ke Jogja gitu kan. Ya paling pegawai-pegawai si perusahaan itunya aja gitu yang gathering. oke. Tapi ke Jogja sih maksudnya sebelum
pokoknya sebelum apa namanya sebelum pandemi Pandemi ini dimulai itu masih sering lah gitu, masih masih oke lah. masih sempat ke Jogja juga ya? Masih masih. Oke, oke. Tapi apa sih yang dikangenin atau yang diingat banget ketika ke Jogja nih? Kalau saya sih pertama harus gudeg dulu. Oh, gitu. Oke, Nggak, karena oke. ada sejarah aja. Jadi Heeh. saya Apa tuh tuh? orang Sunda gitu ya. Ibu Mm. bapak asli orang Sunda. Tapi nggak tahu kenapa almarhumah ibu itu dulu itu jago banget masak gudeg. Bingung saya juga. Sejarahnya Kenapa? dari mana nggak tahu. Jadi pokoknya ibu itu jago masak gudeg. Apalagi kalau gini, kalau Lebaran itu kan biasanya gule ya, gule Heeh. gitu kan, opor ayam gitu kan. Nah kalau ibu itu gudeg justru, ayam opor ayam ada, tapi ibu Heeh. tuh selalu masak gudeg gitu, dan gudegnya tuh enak banget. Makanya mungkin karena dari kecil gitu ya, walaupun orang Sunda ibu jago masak gudeg, jadi kalau ke Jogja gue harus makan gudeg gitu. Oke, 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 oke. Tapi masih jadi pertanyaan juga ya itu ya, kok bisa gudeg gitu padahal Nggak tahu makanya lupa juga sih dulu. Sayangnya saya waktu ibu masih ada gitu nggak nanya gitu, bu kenapa sih gudeg gitu, padahal kan bukan orang Jogja gitu ya, bukan orang Heeh. Jawa Tengah gitu, jadi kenapa gitu nggak nanya. Tapi pokoknya ibu tuh kalau masak gudeg tuh bisa seminggu. Jadi Oh, jadi masaknya tuh seminggu, digodogin sampai seminggu gitu, baru heeh. seminggu tuh baru dimakan. Jadi makanya waktu kalau udah puasa 7 hari terakhir tuh, Mm-mm. itu kan waktu zaman kecil kan malah lagi ribet-ribetnya kan, lagi Benar. aduh lapar gitu kan. Nah ibu tuh udah masak gudeg itu kan wanginya tuh wangi banget, jadi kayak Mm-mm. kalau siang-siang tuh aduh enak banget. Oke, oke, oke. Jadi apa ya, kayak ujian mentalnya waktu zaman itu ya, Kang Yo, ya? Lagunya Kang Armani. Salah satunya ada lagu Angan yang bulan Juli besok itu genap 26 tahun nih Kang nih. Juno pengen ngucapin congratulations juga alhamdulillah. ya. Iya, rilisnya Ya itu ya ya Juli ya. 1994. Aku aja belum lahir ternyata. Oke, oke. Tapi ngomong-ngomong nih Kang Tenang aja, Armani, ini saya juga masih TK kok, tenang aja. masih TK tapi udah ada lagunya. Oke, oke. Tapi ngomong-ngomong nih Kang Arman, ini kan ada proyekan juga yaitu project LDR, yaitu lagu dari rumah. Tapi bisa Hmm. dijelasin gak nih Kang, kenapa Kang Arman itu milih nyanyiin lagunya CGR yang kamu nih? Sedangkan banyak banget kan lagu-lagu yang lain dan Kang Arman tuh milih, oke aku bakal nyanyiin lagu kamu deh di project LDR ini kayak gitu. Simple sih, yang pasti mah itu lagu bagus gitu, makanya Mm enak -hmm. gitu, enak. Jadi kan Mm -hmm. waktu ada project LDR ini kan project konsepnya itu akustik. Nah, pada saat Uh-uh. saat saat project akustik itu, terus pada saat keluar list lagu, saya Mm lihat -hmm. ada salah satunya adalah lagu Kobo Junior yang kamu. Oh, saya bilang ini lagu asik, selain saya tahu dan asik, keren, Mm -hmm. dan ini bisa ini nih apa namanya bisa bisa banget diapa-apain gitu, bisa banget Uh-uh. disesuatukan kalau diakustikin gitu. Oke, oke, oke. Tapi first impression sampai belibet aku ya. First impressionnya Kang Arman ketika pertama kali banget denger lagu kamu versi Kobe Junior gimana sih waktu dulu Kang? Gimana gimana gimana? First impressionnya ketika Kang Arman itu dengerin lagu kamu waktu Oh, pertama kali muncul nih dibawain CGR bagus, nih. bagus. Apa kalau kalau angle musisi ya, angle penyanyi itu kan bukan melihat bahwa siapa yang bawain ya, mau yang Mm-mm. bawain itu cewek, mau yang bawain itu misalnya orang tua kita gitu kan, atau sekelompok anak-anak gitu ya. Nggak ngelihat ke situ. Pada saat kalau saya penyanyi itu, pada saat ada sebuah lagu muncul terus Mm-mm. meledak, terus kenapa sih disukain sama orang gitu kan, pasti kan akan Mm-mm. menjadi perhatian buat kita gitu kan. Nah Mm-mm. itu pada saat mendengar, oh emang keren sih lagunya, emang bagus, walaupun dinyanyiin dulu waktu zaman Iqbal Bastian dan kawan-kawan masih kecil gitu, tapi saya melihat Mm-mm. pada saat itu, wah ini keren banget ya lagunya gitu. Makanya Oke, pada oke. saat keluar list lagu ada kamu Cokobu Junior juga, saya langsung milih itu karena emang saya ingat bahwa 7 tahun yang lalu gitu, ini lagu emang keren gitu. Oke, 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 oke. Tapi ngomong-ngomong lagu kamu juga itu juga jadi trending, salah satu lagu yang trending di TikTok juga. Kang Arman Iya. udah kan ngepost juga tuh. Udah berapa kali tag tuh Kang buat oke akhirnya ini aku post deh video yang ini kayak gitu. Yang TikTok. Ah, 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 ah. Em,
Karena emang itu dikonsepin. Emang itu Oh, oke dikonsepin. oke. Jadi waktu Oke. waktu aransemennya udah jadi, terus gak tahu Mm-mm. kenapa pada saat saya nyanyiin pas di bagian refnya, chorusnya, kok ini kayaknya menarik juga nih kalau misalnya dikasih sebuah gerakan gitu ya Oke untuk oke. gerakan sederhana lah TikTok gitu. Nah terus ternyata benar pada saat udah keluar dengan video klip ada gerakannya, ternyata pihak Trinity mengtiktokannya gitu ya. Heeh. Ternyata benar ininya tuh dampaknya viral gitu. Nah akhirnya kan dibikin challenge tuh. Nah Benar terus benar benar. sama pas dibikin challenge itu parah banget gitu, orang yang Benar. ikutan banyak banget gitu. Ya Banyak akhirnya banget. Heeh. alhamdulillah viral lah gitu ya, maksudnya ya alhamdulillah gitu. Saya sih di situ lihat bahwa berhasil lah gitu, maksudnya berhasil tuh apa yang kita telurkan gitu, emang emang nggak maksa. Yang paling penting kan itu kan, karena kan Oke kan, oke. kan kita jadi sebel juga kalau lihat apaan sih ini maksa banget nih, nggak mesti pakai kayak gini gitu kan. Nah Oh yang iya paling iya. penting sih adalah yang lucunya adalah yang nge-tiktokinnya itu bener-bener dari ada yang angkatannya zaman-zamannya Cowboy Junior yang dulu gitu kan, yang muda-muda, Ah, ada yang tua-tua, ada yang di tengah benar. juga gitu. Jadi oh oke, ternyata lagu ini dengan gerakan itunya bisa diterima lah gitu, bukan Benar benar benar. diprotes gitu gitu. Itu sih, Benar itu benar. aja. Dan juga teman-teman musisi juga banyak yang bikin TikTok sih Kang. Gue lihat tadi ada mulai dari Gempi sama Gisel, ada Marion Jola juga, Iya. Trisha Ah. Jodi, Gia, semuanya pada ikut bikin TikTok nih. Tapi nih Kang, kan tadi Kang Arman milih lagu Kamu dari Kobar Junior untuk proyekan LDR. Tapi bisa diceritain dikit gak sih Kang tentang proyek LDR ini apa sih sebenarnya? Jadi memang Project LDR ini terjadi karena memang pandemi COVID ini, Mm-mm. gitu. Jadi sebetulnya malah saya tuh apa namanya eh, udah ada single yang udah mau dikeluarin sebelum ini tuh, Oke, sebelum oke, pandemik, oke, sorry, oke. sebelum pandemik. Jadi Uh-uh. April awal itu saya udah mau ngeluarin satu single dari anak-anak Project, judulnya Be With You. Udah jadi lagunya, udah video klipnya udah mau dibikin gitu. Pas udah mau dibikin lagi tiba-tiba kan jebret pandemik gitu kan. Nah, Mm-mm. akhirnya kan semua di hold semua. Nah, akhirnya dari situ pada saat udah berjalan sekitar uh, semingguan, 2 mingguan pandemik Mm-mm. ini, Trinity punya punya ide gitu untuk, wah kita nggak boleh stuck nih, kita harus tetap berkarya. Apa ya? Tapi nggak mungkin kalau misalnya gini deh, kita coba karyanya itu satu apa namanya lagu-lagu yang memang sudah populer diakustikan. Akhirnya keluarlah ini gitu. Oke. Project LDR ini gitu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan dari kamu balik bertanya lagi, apakah LDR ini akan ada sesi 2-nya, season 2-nya gitu atau season 3-nya? Nah, kurang tahu sih, kurang tahu. Bisa aja terjadi, tapi itu belum ini, belum apa namanya, belum ada pembicaraan sih dengan Trinity. Oke, oke, oke. Jadi ngomongin tentang karena ada pandemi, tapi kita tetap harus menjadi seseorang yang produktif gitu ya, Kang ya. Tetap Betul, harus ada karyanya. betul, Jadilah ini proyekan betul. LDR, Sobat Ista. Dan juga di proyek LDR ini kan Kang Arman milih lagu Kamu. Itu benar-benar dari Kang Arman sendiri yang tadi kan katanya lihat list lagu, ada lagu Kamu dari CGR, terus dipilih atau ada dari sekitar nih, atau ada tim juga yang, Kang kayaknya bagus deh Kang kalau yang ini, kayak gitu. Enggak, bener-bener dari saya pada saat ada list lagu, lihat wah ini Oke. ya, gue ini langsung gitu. Jadi nggak ada mikir-mikir lagu ini bukan ya, yang ini nggak ada, langsung aja pada saat lihat, ini gue udah gitu langsung gitu. Oke, oke, oke. Jadi Kang Arman sendiri ya kayak karena lagunya bagus juga, salah satu lagu yang easy listening juga, jadi kayak ya udah deh, aku pilih yang ini aja kayak gitu ya. Mm-mm. Oke, oke. Tadi ada yang tanya nih Kang Arman juga sedikit menyinggung lagu yang sebenarnya bakal bulan April dirilis kayak gitu ya, adalah Ya, BBQ Be ya. With You. Hmm. Tadi ada yang nanya nih Kang nih, kira-kira jadinya kapan nih Be With You ya untuk rilis Kang gitu. Sebetulnya sih nunggu lagu kamu ini untuk udah turun grafiknya ya, maksudnya udah Oke. cukup lah untuk dipromosikan, udah cukup saya juga yang lain-lain juga udah tahu gitu, misalnya baru dikeluarin. Kemarin sih memang udah mulai apa namanya, ada meeting untuk BBQ itu, insya Allah tuh di kisaran Agustus lah, Agustus tengah sampai akhir mungkin itu Oke. keluar video klip dan Oke, sebagainya. oke. Oke, jadi rencananya di bulan Agustus ya, Kang ya? Hmm. Oke, jadi buat tadi yang nanya nih, kira-kira Be With You akan dirilis di pertengahan bulan Agustus. Ditungguin aja, stay tune aja tentunya. Tapi Kang Arman nih, sempat nanya nggak sih ke teman-teman CGR-nya gitu buat, aku bakal nge-cover nih, atau aku bakal nge-recycle nih lagu kamunya CGR, kayak gitu nggak sih, Kang? Kalau nanya sih enggak, karena kan emang ini kan project yang
momen ya, maksudnya harus Ah, cepat ah, ah. dikerjakan gitu. Tapi setelah keluarnya, setelah viralnya Mm-mm. di TikTok, setelah viralnya saya kolaborasi dengan anak-anak Indo Musikgram, itu langsung ada apa namanya Instagram Live chatting bareng Mm-mm. sama si Bastian gitu, Oke. reaction. Jadi reaction Bastian reaction lihat video klip gitu. Mm-mm. Ya kaget aja kaget, Bastiannya seneng, maksudnya kaget seneng gitu ya. Dan dia juga akhirnya sampai mikir, iya iya bener juga ya kan, kenapa gua selama 3 bulan kemarin tuh malah diem gitu, bukannya Benar, benar, bukannya benar. bukannya berkarya kayak Kang Arman, dibilang gitu. Udah deh, gua jadi ada terinspirasi nih kan, gua pakai pokoknya kayaknya setelah chatting ini gue langsung bikin karya ya, alhamdulillah gue bilang gitu. Jadi udah sempat Oke, Instagram oke. live sama Babas. Oke, oke. Jadi sempat ngobrolin juga ya tentang lagu kamu ini juga, ada reaction juga Sobat Ista tentunya ya. Dan juga malah menjadi sebuah inspirasi buat kita berkarya walaupun apapun Ya, keadaannya kayak alhamdulillah. gitu. Oke, oke, oke. Tapi ada yang tanya juga nih Kang, kan Kang Arman merubah lagu kamu Kobe Junior menjadi versi akustik juga. Ada yang nanya tadi, kalau yang hanya engkau kira-kira akan dibikin akustik nggak kayak Kang? eh Apa namanya? Sangat memungkinkan sih, Mm-mm. apa namanya? Hanya engkau yang bisa, atau misalnya yang kalau sebelah mata emang udah akustik ya. Hanya engkau yang bisa, tunggu di sana mungkin, atau bawa daku pergi, sangat memungkinkan bisa diakustikan. Eh, saya tidak akan di sini ngomong bahwa nanti nggak tahu dah, ntar dipikir nggak, karena kadang-kadang ide itu kan memang tidak bisa, kadang-kadang ide itu kadang-kadang banyak yang spontanitas Mm-mm. gitu ya. Ya, benar-benar. Sebetulnya kalau yang bawa daku pergi malah udah diakustikin waktu Mm-mm. saya kolaborasi sama Anmes. Jadi kan saya kan punya YouTube channel kan. Nah, di YouTube channel itu Oke. ada satu konten yang kolaborasi nyanyi. Nah, salah satunya yang saya kolaborasi sama Anmes, saya nyanyi lagu Mm-mm. Anmes berdua sama dia akustik. Nah, yang bawa daku pergi juga sama gitu. Saya nyanyi sama Anmes diakustikin gitu. Jadi kalau ada Oke. pertanyaan hanya engkau, bisa aja, sangat bisa aja. Di konten YouTube saya tuh kebetulan ada konten bernyanyi, ayamnya nyanyi gitu ya. Bisa Mm-mm. aja, bisa aja diakustikin, bisa aja. Sangat mungkin. Oke, oke. Semuanya sangat mungkin untuk diakustikan kayak Betul, gitu. betul. Jadi jangan lupa cek juga YouTube channel Kang Arman nih biar tahu updatean lagu yang menjadi akustik atau updatean lagu-lagu terbaru juga ya Kang ya. Mm-mm. Betul, Oke. betul. Tunggu aja, tunggu. Bener, bener, bener. Tapi ngomong-ngomong nih Kang, lagu kamu yang versi Kang Arman kan beda sama yang aslinya kayak gitu. Mm. Konsepannya seperti apa sih Kang sebenarnya? Maksudnya? Konsepan apa ya? Dari aransemennya kan beda banget dari lagu aslinya kayak gitu. Konsepannya Oh, gimana sih kalau boleh tahu? ya yang jelas sih kemarin karena memang semuanya dikerjain di rumah gitu ya, dari Ah, musiknya, nyanyinya masing-masing cuman kirim-kiriman data termasuk video klip dan sebagainya. Musiknya juga kemarin tuh ada ide dari INR-nya Trinity untuk memasukkan barang-barang di rumah yang bisa dijadikan sound perkusif dalam lagu itu. Oke. Nah, makanya ada saset kopi di cik 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 di gitu. Oke. Harusnya kan bisa aja pakai kabasa gitu ya. Mm, Pakai mm, alat mm, mm. kabasa bener, tapi ini nggak pakai saset kopi. Terus Mm-mm. misalnya ada asbak dari besi dipukulin pakai Heeh, heeh. kayu gitu. Teng teng teng, jadi kayak kayak perkusif lah, angkat jadi tapi seru aja gitu, maksudnya di situ ada sound-sound yang membuat lagu itu menjadi kaya, tapi sebetulnya itu dari barang-barang yang ada di rumah. Barang-barang sekitar. Ini konsepnya lagu dari rumah gitu. Oke, oke, oke. Dan juga nih Kang, kalau ngomongin tentang tadi ada kopi, saset kopi, ada juga asbak yang dipukul kayak gitu. Itu tuh dapat sendiri secara nggak sengaja gitu karena kejadian yang nggak sengaja atau dipikirin juga nih Kang? Dipikirin, kalau itu dipikirin, Oke. dikonsepin. Jadi memang ini di rumah nih, apalagi ya yang bikin orang itu bahwa di rumah tuh bisa jadi sesuatu loh. Oh ini deh, Mm, mm, mm. kalau gitu alat perkusifnya dari barang-barang rumah, misalnya apapun itu Oke. gitu. Oke, jadi kayak tetap ada konsepnya juga ya, bukan Tuh. kayaknya ini bisa bunyi, pakai ini aja deh kayak gitu juga ya Kang ya? Enggak. Oke. Itu kira-kira pembuatannya karena juga memakaikan alat-alat yang ada di sekitar Kang, kira-kira pembuatannya itu berapa lama sih? Oh ini mah cepat, 1 minggu doang udah jadi semua Mm-mm. sama video klip. Oke, Cepet oke, udah banget. sampai. Oke, dan juga pembuatannya itu semuanya ada di rumah ya Kang ya? Ya, nggak sama sekali nggak ada yang ketemuan, dari video Oke, klip, oke. dari lagu, dari pemotretan untuk banner, semua juga Oke. memakai virtual dan internet aja pokoknya, nggak ketemuan. Oke, oke, oke. Jadi kan karena kalau di rumah itu kan pasti banyak kendalanya, banyak
susahnya, banyak tantangannya nih Kang. Ada cerita unik atau cerita lucu atau cerita yang aduh capek banget nih kayak gitu nggak sih, Kang, selama pembuatan lagu ini? eh Uniknya yaitu kayak misalnya bikin video klip gitu. Video klipnya tuh si sutradaranya si Lando itu ngasih ngasih pengarahan aja gitu kan, kalau dari angle depannya segini ya gitu, ukurannya segini, kanan segini kayak itu semuanya di take sama kita. Saya dibantu sama Dewi pakai handphone. Terus Oke. juga tapi kan kalau yang namanya video klip kan butuh pencahayaan gitu ya, karena kan kalau pakai cahaya lampu gitu Lampu kan biasa. kadang-kadang nggak kurang-kurang. Nah, oh ya untungnya kan Dewi dan anak saya tuh ya, maksudnya anak saya juga cewek, suka dandan. Nah, kebetulan kan jadi Oke. punya lampu itu tuh, punya lampu buat make up itu yang di depan kayak Iya. gitu. Nah, itu dipakai kayak gitu ya. Serunya itu aja sih. Oke, Jadi oke, maksudnya oke. bener-bener semuanya tuh apa yang bisa digunakan gitu ya digunakan. Kayak Oke. waktu rekaman klipnya aja itu kan untung banget gitu, maksudnya tuh saya kebetulan kan anak saya tuh kan emang ilustrator ya, gambar gitu. Jadi kan dia punya iPad. Dewi juga kebetulan punya iPad untuk bisnisnya dia. Saya juga kebetulan punya iPad, kalau saya lebih ke ini, ke apa namanya, buat lirik lah di panggung atau apa. Oke. Itu kebetulan banget akhirnya jadi kepake semua. Karena kan kita butuh banyak gadget gitu untuk ya digunain kameranya lah, laptop digunain untuk nyetel musiknya, ini buat digunain buat apa. Jadi untung banget gitu. Tadinya tuh justru waktu di rumah mikir, ini apaan sih kebanyakan gadget gini, udah deh mendingan kasihin deh ke keponakan yang butuh gitu atau apa. Tapi pada saat jebret pandemi, pas ada peristiwa itu, sekarang Bener. gadget itu bener-bener digunain banget gitu. Apalagi kalau virtual apa konser ya. Kemarin kan saya berapa kali tuh, itu bener-bener deh di sekeliling saya tuh handphone bisa 3 gitu, ngerti gak sih? Laptop di depan, terus di sini ada iPad segala macam, itu bener-bener kegunain semua sih. Alhamdulillah. Seru sih, tapi jadi seru sih. Bener-bener. Dan juga dalam waktu 1 minggu itu semuanya udah kelar, mulai dari cari konsepan, terus buat syuting juga, kayak gitu rekamannya juga. Dan semuanya Kang Arman dilakuin di rumah loh Sobat Isal. Jadi karena Ya. di tengah pandemi itu ternyata di tengah keadaan yang mungkin tidak memungkinkan kita untuk ketemu orang, buat sesuatu yang keluar-keluar, ngobrolin gitu, ternyata bisa juga kita itu apa ya namanya ya, menjadi lebih kreatif walaupun cuma di rumah aja kayak gitu. Iya. Harus tetap kreatif sih. Apapun pekerjaannya ya, bukan hanya saya sebagai penyanyi, Jadi apapun pekerjaannya. benar-benar. Jadi walaupun kita di tengah sesuatu yang kita mikirnya nggak memungkinkan ya kayak masa iya sih bisa buat video klip di tengah pandemi atau apa, ternyata bisa-bisa aja kalau kita mau mah kayak gitu. Yang Betul, penting betul. harus niat nih Sobat Ista kayak gitu. Dan juga kita ngomongin soal ketika Kang Arman live Instagram ataupun konser secara live kayak gitu. Itu kira-kira nih Kang kan Kang Arman sendiri gitu ya, kayak menyiapkan semuanya. Tantangan terbesarnya itu ketika live Instagram gitu atau konser secara live itu gimana? Apa sih Kang? Tantangan terbesarnya sih sebetulnya yang pertama internet sih. Itu tantangan terbesar. Kalau internet drop, itu bisa kacau gitu. Tapi alhamdulillahnya sih kemarin pada saat saya berapa kali konser virtual, yang donasi maupun yang berbayar gitu, maupun yang gathering gitu, persoalan internet itu lancar. Yang kedua sistem. Yang kedua tuh sistem itu kan beda-beda. Jadi kan ada satu klien yang pengen live-nya di Facebook Live misalnya. Tapi ada satu klien yang pengen live-nya di YouTube, di YouTube-nya dia. Ada lagi klien yang pengen live-nya itu di Instagram Live. Itu tuh kan sistemnya beda-beda. Jadi ya tantangannya adalah memang saya harus terus belajar. Karena beda-beda tuh, dari kalau di YouTube caranya gini, kalau di ini nggak segampang itu, nggak kalau misalnya cuman di YouTube misalnya cuman live streaming gue kayak lu gini ngomong gini mah gampang. Wah, tinggal langsung aja kan YouTube live streaming on, udah saya ngomong aja gini kan, hai bagaimana kabar. Ini kan musik ya, bisa aja sih nembak gitu misalnya dari speaker, tapi kan nggak enak, apanya soundnya juga nggak enak kalau nembak ya. Ini kan gimana caranya masukin ke si YouTube-nya itu adalah dengan sound yang sebagus mungkin gitu. Nah itu tuh benar-benar banyak banget tantangannya untuk saya bisa belajar terus gitu. Benar-benar. Belum lagi kalau Kang Arman harus live tapi satu waktu beda platform gitu. Contohnya ada Instagram, Facebook, YouTube, berapa gadget ya kan ya kan. Wah, kita itu. juga.
Heeh, Oke, oke, oke. parah. Jadi kayak gitu. Banyak banget Sobat Isa tantangannya nih. Tapi ngomong-ngomong soal pandemi nih Kang. Ada orang yang membuat di pandemi kayak gini kita jadi lebih kreatif, lebih tahu diri kita harus, oh kita tetap bisa kreatif nih di kayak gini nih walaupun keadaannya kayak gini. Tapi kan kayak gini nih banyak juga yang merasa kayak aduh ngebuat kita nggak bisa produktif juga kayak gitu. Apa sih menurut Kang Arman yang harus dipelajari dari baik semua orang ataupun untuk orang-orang yang bekerja di bidang seni nih Kang di dalam pandemi ini? Ya harus gratis, apa gratilan tuh apa ya? Maksudnya harus cerewet gitu. Cerewet dalam Oke. artian tuh terus si otak tuh harus diputer gitu. Bagaimana caranya kita kreatif di dalam keadaan seperti ini. Karena kalau menurut saya justru ya banyak bagusnya kita itu lebih banyak di rumah. Itu justru ada waktu banget untuk mempelajari apa-apa yang belum kita pelajarin atau apa-apa yang apa-apa sesuatu yang memang kita tuh baru belajarnya sedikit. Waktunya banyak kan sekarang tuh kan karena diem di rumah tuh. Beda waktu sebelum pandemi kita tuh dikit-dikit di WhatsApp sama teman-teman, woi nongkrong yuk, nongkrong, Iya. kan waktu itu kan misalnya tiba-tiba meeting itu kan keluar tuh kan dari jalannya aja udah 1 jam, balik lagi ke rumah 1 jam, di meetingnya berapa jam udah hilang. Nah sekarang itu kan meeting tuh di rumah, pakai Banyak. Zoom, pakai entah apalah itu. Nah sebetulnya banyak banget waktu yang sekarang bisa digunakan untuk mempelajari apa-apa supaya kita lebih kreatif gitu. Jadi Benar, apapun benar. itu sebenarnya bukan masalah di musik aja, di usaha juga, di segala macam gitu. Jadi jangan, yang penting sih adalah jangan berhenti untuk jangan berhenti untuk belajar. Itu aja. Oke. Karena Dan kalau juga ilmu mah nggak akan habis-habis, men. Sampai benar, benar, kapanpun benar. Dan ilmu juga mah nggak akan habis-habis. dan juga kita harus apa ya dengan kondisi yang pandemi kayak gini harus lebih ketahui diri. Aku bisanya apa? Kita gali lagi, jangan pernah berhenti kayak gitu ya, Kang ya. Betul, Oke, betul. usaha. Apalagi sekarang internet kan lebih gampang buat kita akses. Banyak yang bisa kita pelajarin dari internet juga, Sobat Ista. Gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi kan sempat apa ya, sempat kita obrolin bahwa konsepan LDR ini kita belum tahu nih apakah akan ada yang keduanya, ada yang ketiganya kayak gitu. Tapi menurut Kang Arman nih, kira-kira nih ketika ada LDR yang kedua kayak gitu, yang season kedua, kira-kira mau nyanyiin lagu apa nih Kang? Belum kepikir, belum kepikir. Kadang-kadang kalau ide kayak gitu kan, lagu itu kan spontan ya, spontan. Pada saat keingetan, lagu ini keren juga nih di akustikin. Lagu ini kayak, atau misalnya kayak kemarin lihat list lagu, iya ini lagu ini jadi keingetin gitu. Oke. Jadi belum kepikiran Sobat Ista. Buat No. ada yang nanya juga, santai, kita nikmati dulu aja yang ada kayak gitu. Dan juga kita tungguin dulu juga Kang Arman kira-kira bakal nyanyiin lagu apa lagi nih ya kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong kira-kira nih Kang, ke Jogja kapan nih Kang? Ketika pandemi udah mulai berangsur-angsur membaik, kira-kira ke Jogja kapan nih? Amin secepatnya. Pokoknya pandemi ini udah selesai. Insya Allah mau Allah diangkat gitu pandemi ini. Saya cepatnya juga langsung ke Jogja. Karena kalau Jogja Bali itu paling sering sih ya. Karena memang selain kerjaan itu kebanyakan memang kan si gathering itu kan di Jogja kalau nggak di Bali gitu ya. Benar. Pasti di hotel-hotel juga di Bali. Jadi Jogja itu paling sering memang sih kelihatannya untuk Jogja yang umum gitu ya. Kayaknya gue udah lama deh nggak lihat Arman nyanyi gitu di Jogja. Memang sih, tapi sebetulnya job di Jogja tuh banyak banget karena memang kebanyakan gathering gitu. Jadi secepatnya insya Allah. Amin. Semoga cepat membaik juga ya. Tapi ke depannya kira-kira ada project virtual lagi nggak nih Kang? Mungkin konser virtual atau akan ada mungkin Q&A live mungkin ya kan? Untuk konser virtual belum. Di akhir bulan ini mungkin di Juli. Insya Allah udah ada lagi. Tapi kalau Q&A sih Gigi. Jadi nanti malam kita mau syuting untuk Q&A karena kan kemarin ngeposting tuh di Instagramnya Gigi ngeposting pertanyaan, maksudnya siapa yang mau bertanya. Nah, siapa yang mau tanya gitu. Nanti malam mau rekaman jawab pertanyaan teman-teman Gigi kita di seluruh Indonesia gitu. Oke, buat kamu Sobat Isa yang belum komen, punya pertanyaan langsung aja dicek Instagramnya Gigi. Siapa tahu nanti malam dijawab ya kan, bisa terjawab penasarannya kita kayak gitu. Dan juga semoga cepat-cepat mungkin ada konser live atau secara virtual showcase kayak gitu ya Kang ya. Kita Amin. Oke. Dan juga kalau ngomong-ngomong soal bermusik kayak gitu, apa sih yang pengen Kang Arman sampaikan untuk mungkin yang ada di Jogja nih, yang lagi pengen ngeband atau pengen nyanyi, tapi dia tuh masih malu. Kebanyakan kan, apa aku
nggak malu apa bagus suaraku kayak gitu kan, pasti ada yang takut, insecure kayak gitu kan. Sebetulnya sekarang kan udah gampang ya, karena apa namanya, sekarang tuh semuanya bisa dikerjakan dari kamar, semuanya. Kalau dulu zaman saya kan tidak bisa gitu, memang harus keluar, harus kenal, harus punya link dan sebagainya, bla bla bla. Kalau sekarang tuh udah bisa dikerjakan di rumah. Terbukti banyak banget penyanyi-penyanyi yang sekarang menjadi penyanyi profesional itu memang dari kamar, benar-benar dari kamar, dia nge-cover dulu pertama. Ada juga langsung yang dia nyanyiin lagu ciptaannya dia. Jadi sebetulnya sekarang sih tinggal kamunya aja. Kamunya mau nggak bergerak. Karena sekarang itu udah digampangin oleh internet itu, oleh teknologi digital tuh udah sangat digampangin. Nggak beda dengan kayak zaman dulu. Makanya raihlah itu gitu. Raihlah kemudahan itu untuk dijadikan sebuah atau sesuatu yang positif dan kreatif gitu, saya bilang sih. Oke. Jadi karena sudah mulai banyak platform yang bisa diakses dengan mudah dengan internet nih Sobat Ista ya. Jadi biar lebih tahu diri atau mengetahui diri kita sendiri dan juga lebih lebih positif gitu ke depannya, bisa nih mencoba nih mungkin nyanyi di Instagram dulu atau mungkin live di Instagram biar teman-teman dulu yang nyanyi, siapa tahu bisa berkembang ke yang lain gitu Sobat Ista. Oke, tadi ada yang menantang nih Kang Arman nih, banyak banget yang menantang untuk Kang Arman nyanyi gitu. Mungkin bisa dinyanyikan, nyanyi dikit aja nih Kang Arman, lagu yang Kamu mungkin. Boleh. Oke. Udah lama nggak ngibur buat Jogja lah, udah 4 bulan. Boleh. Oke. Kang Arman. Buat aku tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu, saat ku sapa dirimu. Oh merinding, oh jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku dan hidup melulu. Oh nanti aku follow Twittermu. Oh aku tunggu retweetmu agar aku tahu sukakah kau kepadaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku dan hidup melulu. Oke, thank you Kang Arman tentunya. Sama-sama, Jon. Oke, Kang Arman, pertanyaan terakhir nih, kangen sama Ya. Bandung gak sih? Hah? Kangen sama Bandung gak sih? Tadi ada yang nanya juga nih. Banget ya, soalnya kan kemarin mudik aja enggak, jadi hampir ke itu ya, hampir ke itu sekarang udah hampir mau 4 bulan ya nggak ke Bandung ya, nggak mudik juga gitu. Wah kangen banget ya, kangen banget. Oke. Semoga pandemi membaik tentunya, kita bisa jalan-jalan lagi kemana-mana. Amin. Oke, karena kita sudah di penghujung nih Kak Arman, Jura pengen ucapin terima kasih buat Kak Arman Sama-sama, waktunya. Oke, semoga semakin sukses lagi tentunya.
Amin. Amin. Terakhir nih Kang nih, kita buat thumbnail ya Kang ya. Oke. Kita. Oke. Juno capture dulu. 1, 2. Oke, Ya. udah. Thank you Kang Arman sekali lagi. Bye, Jun. Oke, Bye. terima kasih. Kalau ke Jogja mampir ke Istalisa ya. Oke, gitu Sobat Ista. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune tentunya. Dan juga jangan kemana-mana. Maksudnya Sobat Ista. Sampai lupa. Dadah Sobat Ista. Thank you semuanya.